Perbudakan dalam prasasti Jawa kuno. Dalam wilayah kebudayaan Jawa kuno, salah satu prasasti yang menyinggung keberadaan budak di Jawa masa Hindu-Buddha adalah prasasti Jurungan yang dibuat pada tanggal 30 Desember 876 Masehi atau 798 Saka. Prasasti secara batu dan berbahasa Jawa kuno ini ditemukan di Sleman, Yogyakarta. Sebagian isi prasasti ini menyebutkan seorang nama pejabat daerah yakni Rakaryan I Pagarwesi. Disebutkan pejabat tersebut memiliki sejumlah bawahan yang cukup banyak, yakni Tuhan atau Juru Ning Kanayakan, Matanda atau Pembaca, Parujar atau Juru Bicara, Juru Ning Lampuran atau tua-tua dari para penyanyi atau presiden, Juru Ning Kalula, tua-tua dari para abdi, Juru Ning Manapal, tua-tua dari penari topeng, Juru Ning Wadua Rarai, entah apa artinya, juga menunggu, belum pasti artinya. Terus Citraleka atau juru tulis, pengurang Ingwan Nuap atau pengikut pajak di Wanuato desa, dan Mangaseakan yang belum tahu apa artinya. Disebutkan bahwa desa Jurungan memiliki 42 pejabat desa dengan 51 orang rama marata, ya semacam ketua desa, tapi belum bisa ditemukan apa fungsi sesungguhnya. Istilah Juru Ning Kalula memang masih samar. Apakah mereka mengacu pada para bos yang bertanggung jawab atas para abdi istana atau atas para budak belian yang dipekerjakan di kediaman sang pejabat bersangkutan sebagai pembantu? Ataukah mereka merupakan makelar atau penyedia budak-budak bagi Rakaryan I Pagarwesi? Yang jelas, kata kalula memang dekat bunyinya dengan kata kawula yang dalam bahasa Jawa kemudian bermakna sama, yakni hamba atau abdi atau budak. Memang makna kawula lebih manusiawi ketimbang kata lain yang mengacu pada budak belian. Kata ini kerap terdengar dalam istilah mistik yang cukup populer, yakni kawula lan gusti alias hamba dengan Tuhan. Prasasti lain adalah prasasti Wurudu Kidul A dan Wurudu Kidul B yang dikeluarkan tahun 922 Masehi atau 844 Saka. Prasasti rangkap ini berbahan tembaga dan berbahasa Jawa kuno, ditemukan di Wurudu Kidul, Malang, Jawa Timur. Isi prasasti Wurudu Kidul memaparkan bahwa pada tanggal 6 Kresna Paksa hari Sabtu Wage Paring Kelanwas bulan Baisakta tahun 844 Saka atau jatuh pada tanggal 24 April 922 Masehi, seorang penduduk desa Wurudu Kidul yang termasuk wilayah Halaran, yakni bernama Sang Danadi, diberi surat Jaya Patra atau surat hukum oleh Samgat I Padang Pubadra, Samgat Lesempuananta, Tuhan I Kanayakan Pusuming, dan Juru Lampuran Rake Rongga. Sebelumnya, Sang Danadi dituduh Sampah Manghuri Wukajana sebagai seorang wakilalan. Untuk membuktikan tuduhan tersebut dipanggil semua saudara Sang Danadi dan dilakukan penelitian sampai ke kakek, nenek, dan buyutnya, yang ternyata diputuskan bahwa ia adalah penduduk asli dan bukan wakakilalan. Karena itu, para pejabat kerajaan mengeluarkan akta penegasan, yaitu berupa prasasti ini. Adapun isi prasasti Wurudu Kidul B juga merupakan akta yang diberikan kepada Sang Danadi 16 hari setelah ia memperoleh Jaya Patra pertama. Disebutkan bahwa pada tanggal 7 Sukla Paksa bulan Jaista tahun 844 Saka atau bertepatan dengan 6 Mei 922 Masehi, setelah seorang bernama Sang Pamariwa menyangka Sang Danadi merupakan orang Khmer atau kaum Jakini, dan Sang Danadi mengadukan tuduhan tersebut kepada pengadilan. Sang Pamariwa sebelumnya mendapatkan anugerah tanah di Manghuri dari Sam Pamegat Juru Imanandar. Karena Sang Pamariwa mendapatkan dua kali panggilan ke pengadilan untuk menjelaskan duduk persoalannya, namun tak menghadap pengadilan, maka pihak pengadilan menganggap para Pamariwa kalah perkara. Rupanya masalah kewarganegaraan merupakan masalah sensitif di zaman tersebut. Pada prasastinya tertulis istilah WK Kilalan dan bukan Kalula seperti pada prasasti Jurungan.
Jelas Kakak Kilalan mengacu kepada budak belian. Terlebih Danadi disangka keturunan atau orang Khmer, bukan orang Jawa asli. Dalam konteks budaya Hindu, seseorang yang berasal dari negeri seberang dianggap orang barbar alias Mleka. Dan kaum Mleka kadang disamakan dengan golongan budak yang terpinggirkan dari lingkaran sosial umum. Menarik bahwa secara bunyi kata Kilalan dekat dengan bunyi Kelula. Apakah kedua kata ini berkata dasar sama? Dengan begitu maknanya tak jauh berbeda. Keberadaan budak seperti disebutkan dalam prasasti ini bisa dikaitkan dengan fakta sejarah yang ada di kerajaan Khmer. Bahwa di awal abad ke-12 di negeri tersebut terdapat para budak yang ikut turut membantu membangun Candi Angkor Wat. Gambaran lain bahwa perbudakan merupakan hal lazim dipraktikkan di Asia Tenggara adalah bahwa antara abad ke-17 hingga awal abad ke-20, seperempat hingga sepertiga dari populasi beberapa wilayah di Thailand dan Burma adalah budak. Dalam kitab Perbudakan dalam kitab Kuttara Manawa zaman Majapahit. Majapahit menjadi besar tentu bukan sejak karena candi-candi peninggalannya atau program Amukti Palapa Gajah Mada saja. Namun juga karena kaya akan peninggalan berupa kronik yang tertulis dalam lontar, dempah, dan gebang. Selain berisi kisah-kisah sedoran dari epos India seperti Bhartayuda atau Ramayana dan lain-lain, kisah siklus Panji zaman Kediri Jenggala, kakawin keagamaan, kronik-kronik tersebut pun berisikan masalah hukum termasuk hukum mengenai keberadaan budak di Majapahit. Salah satu kitab hukum tersebut adalah Kuttara Manawa. Dalam Kuttara Manawa disebutkan 19 macam masalah yang terbagi dalam 275 pasal. Masalah pidana dan perdata yang dimuat dalam kitab tersebut diantaranya adalah kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, masalah budak, astacora atau 8 pencurian, sahasa atau pemaksaan, jual beli gadai, utang piutang, titipan, tukon atau mahar atau mas kawin, perkawinan, paradara atau mengangguk istilah lain, warisan, parusia atau pengusakan, dan parusia atau penyiksaan fisik, terus kelalaian, perkelahian, tanah, dan fitnah. Keberadaan budak disebutkan dalam pasal 55 yang berbunyi bahwa jika seorang pencuri tertangkap dalam pencurian, ia dikenakan pidana mati. Sementara itu anak istrinya miliknya dan tanahnya diambil alih oleh raja yang berkuasa. Jika pencuri itu mempunyai hamba laki-laki atau perempuan, hamba-hamba itu tidak diambil alih oleh raja yang berkuasa, tetapi dibebaskan dari segala utangnya kepada pencuri yang bersangkutan. Pihak lain yang menyinggung keberadaan budak adalah bab tentang warisan. Dalam pasal tersebut disebutkan jenis anak yang tidak mempunyai hak waris, yakni 1. Anak yang tidak diketahui siapa bapaknya karena diperoleh dari seorang ibunya sebelum si ibu kawin. Yang kedua, anak campuran dari laki-laki banyak. Yang ketiga, anak seorang istri yang diceraikan dan rujuk kembali setelah bercampur dengan laki-laki lain. Keempat, anak orang lain yang minta diakui anak. Kelima, anak yang diperoleh karena pembelian. Dan keenam, anak hamba yang diakui anak. Dari keterangan Kuttara Manawa tersebut jelas zaman Majapahit, juga mungkin zaman-zaman sebelumnya, perbudakan merupakan hal yang lazim. Karenanya keberadaannya ditegaskan dalam kitab hukum zaman bersangkutan. Dan seorang hamba, sebutlah ia Kalula atau Kilalan, yang lalu diangkat anak oleh seorang majikan, tak berhak sedikit pun atas harta warisan orang tua angkatnya tersebut. Begitu pula anak dari budak bersangkutan. Sayangnya hingga kini belum ada berita mengenai harga seorang budak di zaman Majapahit maupun zaman Mataram kuno seperti disinggung dalam prasasti Jurungan dan Borobudur Kidul tadi. Apakah harga budak lelaki sama atau lebih mahal atau lebih murah daripada budak perempuan dan budak anak-anak? Tak ada berita tentang ini.